saya berikan lagi ini apa apa namanya, gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen, Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan. Kebutuhan guru. Kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya. Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non-ASN. Yang biru ceritanya itu guru non-ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan, sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non-ASN-nya dihitung. Jika guru non-ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non-ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2, kebutuhannya ada 4. Kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di des nanti adalah enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya, sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN, warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4 kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini, tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3. Kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN. Sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya, ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3. Berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya. Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di des nanti? Pertama, enter, kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade, tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Iya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, gitu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3,
sudah ada 2 guru ASN. Enter, kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi, lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya dua keranjang, kita punya 2 orang dalam satu keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu, oke? Lalu kita urutkan, mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi yang ini, peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya, keberadaannya kan 4/5. Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di Dapodik. Kami berasumsi guru yang rasio kekurangannya sedikit, 1/5, itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak, 3/5. Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya. Kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua, yang nilainya lebih rendah, kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri. Untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami, itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah. Tapi kita tukar, misalnya, masukan dari Bapak Ibu. Orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi
kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya kewenangan, punya masukan untuk menukar. Hanya yang di keranjang tadi ya, hanya yang di keranjang tadi. Bapak Ibu tidak bisa menukar orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah nggak usah ditukar-tukar, karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di DES. Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Oh, back lagi. Back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Sepanjang kuota formasi Pemda tersedia. Apabila kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Nggak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, misalnya, kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Jadi, what can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan BKN, berkoordinasi dengan Kemenpan. Bisa nggak ya formasinya diubah-ubah? Untuk mereka bilang bisa, itu membutuhkan puasa 7 hari 7 malam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan guru yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu, silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Oke, next. Peringkat apa? Enter. Dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah sepanjang Bapak Ibu punya kuota formasi. Next slide.